Murid-murid preman ini sungguh jahat. Mereka menaruhkan lem di kapur tulis. Dan melakukan sesuatu di keran. Airnya menyemburi badan gurunya sampai basah satu badan. Dengan susah payah nutupi kerannya. Mengambil handuk untuk lap wajah, wajahnya berubah menjadi begini. Gurunya marah sampai pergi meninggalkan mereka. Rupanya di gagang pintu ada segumpulan kotoran. Setelah sepaket trik dari mereka, gurunya marah sampai nangis. Ini sudah lumayan. Guru sebelumnya emosi sampai bunuh diri lompat dari gedung. Guru ingin ganti kelas. Tapi, demi pendapatan, kepala sekolah tidak mau memecat murid. Ngomong ke guru itu kalau tidak mau mengajar lagi boleh pergi. Untung, satu pria bernama David menolongnya. Dia juga seorang guru. Tapi dia sangat spesial. Setelah pulang kerja ke klub minum arak, pas ngajar tidak membawa bahan mengajar. Di tas isinya arak semua. Ada murid yang sengaja menutup pintunya. Langsung ditendang sekali pintunya. Kalau dibilang murid-murid itu preman, maka dia itu adalah kriminal. Sebenarnya dia memang seorang kriminal. Pernah dipenjara dengan waktu yang lama. Baru saja dibebaskan. Tapi temannya yang bodoh malah menguburi uangnya di sekolah. Demi menggali uang itu, David memutuskan untuk nyamar jadi guru di sekolah itu. Tahu namanya Vicky. David mencari alasan untuk ke rumah Vicky. Membuatnya pingsan dengan diam-diam menaruhkan obat. Tujuannya adalah mencuri sertifikat guru. Tapi printernya malah rusak. David hanya bisa mengkopinya ke flash disk. Ternyata di hari kedua, Vicky dengan bodohnya mengira mereka berdua mabuk kemarin. Dan terjadi hal-hal yang tidak bisa dikatakan. Sibuk meminta maaf dengannya. Ternyata David berkata, "Meskipun sangat sengsara tapi aku akan kuat. Baiklah aku memaafkanmu." Anak gadis itu tak menyangka begitu mudahnya. Pergi dengan muka canggung. Malam ini, dia disiksa muridnya sampai menangis lagi. Kebetulan teman sasrama datang meminjam komputer. Tanpa sengaja menemukan sertifikat guru yang belum selesai diprint. Di atas masih tertulis tanggal. Vicky kepikiran. Dengan cepat ke sekolah mencari data David. Emang betul nilainya sama persis dengan nilai David di sertifikat itu. Hari itu tidak terjadi apa-apa, dia sendiri sudah dibodohi. Dia sangat marah, ingin memberitahukan kepada kepala sekolah. Tapi tiba-tiba kepikir, kenapa gak nyuruh dia aja yang ajari murid-murid preman itu? Dengan begini dia sudah bisa lepas dari lautan siksaan. Dan bisa melihat murid-murid mempermainkan David untuk memuaskan diri. Dan kriminal ini bahkan tidak menganggap murid-murid preman ini. Dengan cepat dia menyetujuinya. Tapi dengan cepat, David sudah harus demi kesepelean sendiri. Membayarinya dengan menyakitkan. Hari pertama ngajar di kelas murid preman. Guru ini sudah sepele. Ingin mengambil absen malah masuk ke jebakan pertama. Dia menahan emosi, duduk memanggil nama satu persatu. Masuk lagi ke jebakan kedua. Dia benar-benar marah. Ingin ke bar untuk menghilangkan emosi. Ternyata, aku marah. Dia adalah seorang kriminal. Dipermainkan murid hingga segitunya. Apakah masih bisa berdiri di sosial ini? Jadinya hari kedua, dia membawa senapan. Melihat sekumpulan murid yang bolos, dia langsung mengeluarkan senapannya. Menembaki satu persatu. Yang mau lari pun tidak bisa lolos. Murid preman memang bisanya diperlakukan secara keras, tidak bisa secara lembut. Satu persatu balik kelas duduk dengan rapi. Setelah menyelesaikan masalah tentang murid, David bersiap menggali uang yang dikubur di sekolah. Akhirnya tempat dia mengungsi sudah ditarik kembali. Dia tidak tahu harus pergi kemana. Hanya bisa ke rumah Vicky untuk meminta bantuan. Vicky pada awalnya tidak mau. Tapi dia melihat David mengajari murid bandal sampai sangat baik. Menyetujuinya dengan terpaksa. Syaratnya harus terus mengajari murid bandal itu. Demi ada tempat ditenggal, David hanya bisa menurutinya. Tapi cara ngajar kriminal memang sangat keras. Misalnya ada les berenang, ada murid yang tidak mau berenang. Dia langsung mengendonginya lalu lemparkannya ke kolam. Ada yang berkelahi. Dia langsung menekankan kepala orang itu di air. Sampai murid itu meminta maaf. Tapi cara seperti ini, orang tua murid tidak tak setuju. Karena mereka jarang melihat anaknya mengikuti peraturan. Yang tidak menyetujuinya hanyalah guru Vicky. Dia merasa tidak perlu menakuti murid dengan kekerasan. Tapi maunya mereka mengikuti dengan tulus dari dalam hati. Jika begitu ketika sudah besar akan sama saja menjadi manusia yang hancur. David pada awalnya tidak mengerti. Sampai saat dia menggali lubang. Mendapatkan satu kapsul waktu. Dibuka. Ternyata punya Vicky.
Ternyata dia dari dulu udah bercita-cita jadi guru dan sudah terkabul. David membacanya, teringat dengan dirinya. Dia dulu pernah berhayal nanti dewasa mau jadi ilmuwan, pemadam kebakaran. Tapi karena dia anak yatim piatu, gurunya melihat rendah dirinya, sering berkata dirinya tidak berharga, menyebabkan dia putus sekolah, bergelandangan di jalanan, sampai akhirnya menjadi seorang kriminal. Memikirkannya, dia meminum araknya, dan mabuk hingga tertidur di kelas. Dan ini juga membuat dia memutuskan untuk tidak boleh membiarkan muridnya mengulangi jejak kakinya. Jadi memohon sama kepala sekolah untuk study tour, membawa mereka ke satu gedung. Yang tinggal di sana adalah orang-orang yang kecanduan narkoba. Masuk ke dalam langsung mencium aroma yang sungguh bau kecoa di mana-mana. Rupa pecandu narkoba itu sudah macam tidak sadar akan semuanya. Murid-murid dulu masih beranggap bandar narkoba adalah hal yang keren. Sekarang sudah sangat terkejut. Selanjutnya David mencari satu siswi. Dia adalah kepala geng di geng siswi. Dia berkata ke siswi itu, "Kali ini nilai ujianmu paling tinggi." Anak gadis itu tidak percaya. Katanya nilai matematikanya sangat hancur. Tapi David berkata, "Karena otakmu terlalu pintar jadi tidak merasa tertantang." Orang pintar memang seperti itu. Dia mengira dirinya hanya bisa melakukan hal yang rendahan. Mendengar IQ sendiri sangat tinggi. Senang hingga tidak bisa berkata. Mulai mencari murid-murid prestasi untuk belajar bersama. Tidak hanya begitu, David juga menemukan ada murid yang berbakat di drama. Jadi mengenalinya ke ekstrakurikuler drama. Berhasil menjadi pemeran utama. Murid-murid bandel sedikit demi sedikit berubah. Dan David di penilaian guru yang diadakan setahun sekali. Menjadi guru yang paling populer. David berperilaku sangat tenang. Tapi Vicky malah sakit hati lalu pergi. Guru ini mengajar dengan teliti. Tapi malah tidak dapat penghargaan. Yang lebih parahnya lagi, kepala sekolah menyuruhnya mengajari kelas murid bandel satu les pelajaran umum. Menjadi evaluasi kerja. Dia sangat sibuk. Tidak mendapatkan penghargaan satupun. Sama sekali tidak percaya diri. Sudah membalikkan kepercayaan diri Vicky. David mengajaknya menggambar di kereta api. Awalnya Vicky kira ini study tour. Coretannya sangat cantik. Pada akhirnya polisi datang. Dia baru sadar dia sedang membuat hal jahat. Tapi setelah melewati hal ini, murid bandel juga merasa guru ini juga keren ya. Jadinya menerimanya. Pelajaran umum juga sangat bekerja sama dengannya. Hubungan David dengan Vicky juga menjadi lebih baik. Dia juga berpura-pura jadi pacar Vicky. Akting di depan ibu Vicky. Biar terlihat lebih nyata, David menciumi Vicky. Kali ini Vicky menganggapnya serius. Dia menyatakan cinta pada David. Tapi David tidak berani menerima cintanya. Menolaknya. Diam-diam waktu yang dijanjikan sudah tiba. Malam itu, David menggali tas yang berisikan uang. Tujuannya sudah tercapai. Dia tertawa terbahak-bahak. Tapi diiringi tawa, dia malah menangis. David tidak ingin pergi. Kepala sekolah juga tidak ingin dia pergi. Ingin mempertahankannya, tapi biaya sekolah terbatas. Kepala sekolah bermaksud untuk memecat Vicky. Tidak bisa begitu. Guru adalah cita-cita Vicky. David pada akhirnya memilih untuk pergi. Sebelum pergi dia mau menutup kembali lubang yang digali. Tapi tidak tahu ada lubang. Di saat pelajaran olahraga, satu gadis gemuk melompat, langsung menghancuri lantainya. Vicky menemukan lubang itu. Dia merangkak masuk mengikuti ke lubang. Malah kebetulan kelihatan David yang sedang menelpon. Tahu David hanya mau karena uang. Baru datang ke sekolah ini. Dia merasa dirinya dimanfaatkan. Jadi kamu berpura-pura suka sama aku. Vicky pergi. Setelah menangis, dia bermaksud untuk melaporkan kepada kepala sekolah. Malah menemukan, murid-murid bandel itu malah menyalahkan mereka sendiri. Hanya ingin David tidak dipecat. Murid bandel tahu hubungan Vicky dan David sangat bagus. Memohon dia menyuruh David balik. Vicky menolaknya. Tentang David memanfaati dirinya, dia masih sangat marah. Tapi murid memberitahunya, David sebelumnya menyuruh mereka untuk menyiapkan gambar yang bisa menyemangatkan diri. Untuk mengingatkan diri sendiri. David juga ada. Setelah dibuka, isinya adalah fotonya. Vicky akhirnya mengerti. Sebenarnya David tidak memanfaatkannya. Saat ini teman David datang. Ternyata David tidak membawa pergi uangnya. Semua disisakan untuknya. Karena dia membuat David ingin mengulang kembali dari awal. Teman David berkata, kalau kamu gak mau dengan dia, dia mungkin akan kembali mencuri, merampok dan berbohong lagi. Vicky dengan cepat ke depan komputer. Menghubungi David. Benar dugaannya, David bersiap untuk merampok lagi. Saat penting, jaringan putus. Untung ada murid yang mengenali David.
David juga melihat kereta api yang mereka coreti sedang lewat. Pada akhirnya dia tetap tidak tega, meninggalkan temannya lalu pergi. Dia datang ke rumah Vicky, memberinya hadiah. Isinya asalah sebuah gaun. Dan ada sepucuk surat cinta. Tertulis 3 pilihan. Mau, tidak mau, mungkin. Ternyata Vicky selain ingin menjadi guru, juga ingin orang menulisinya surat cinta yang memiliki 3 pilihan. David tidak melupakan itu. Mereka ke sekolah. Kepala sekolah saat itu sedang mengoreksi kertas ujian murid bandal. Perubahan murid bandal membuatnya sangat terkejut. Dia memutuskan, bagaimanapun harus mempertahankan David. David akhirnya menjadi seorang guru. Dia bukan hanya mengajari murid, tetapi juga mengajari dirinya sendiri. Orang yang bandal, jahat, tidak memiliki pekerjaan yang bagus setelah kembali ke jalan yang benar. Kepada siapapun tidak ada kata telat.